Pondok di ladang. Nah, ini ya. Selamat siang kawan-kawan. Ini adalah ladangnya kalau orang Dayak sekarang. Setelah di ladang beberapa kali biasanya ditanami varietas kelapa sawit. Karena ini yang cukup membantu perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat. Ini ladang sudah 2 tahun. Nah, di belakang itu masih hutan tua. Ini pohon-pohon tengkawang yang banyak keluarga yang punya, jadi nggak ditebang, memang dilestarikan. Yang ditebang-tebang ini biasanya cuma bekas-bekas kebun karet. Jadi beginilah kehidupan orang Dayak, kawan-kawan. Setelah ngetam padi, nah, apalagi ada pondok seperti ini. Nah, ini setelah diketam, dipirit, misahkan dengan tangkai-tangkainya. Nih om yang punya pondok. Bagus kan pondoknya? Misahkan sekam. Nih padinya yang dari pirit. Jadi paman sama bibi nih nginapnya di Tembawang, nah di kelamannya nih ya. Di Tembawang Poring. Paman sama bibi nih bilang kalau tinggal di kebun nih tenang katanya. Nggak ada gosip, nggak ada apa. Makan sehat katanya. Ya. Jadi makan sayur-sayur di hutan. Kalau malam najur ya. Boleh, deh. Sedap. Kita masak kopi dulu, guys. Bikin kopi dulu. Kok nggak jadi ingin saya. Di paman nggak ada lagi tempat untuk nanam sawit. Jauh ada sana. Dekat orang Kalit sana, dekat Kantawai sana ada. Udah simpang ya sana ya. Jauh, jalan belum ada. Kopi paling enak nih kalau dimasak di ladang ya. Airnya panas. Tapi wah, nih rumah nih. Ada padi lengkap. Sapa angin. Nah, kalau pagi view-nya kayak gini nih, guys. Oke, friend. Nah, ini kalau di hutan atau di kampung, nasinya dibungkus pakai daun. Ada memang daun khusus pembungkus nasi ya. Nah. Apalagi kalau pakai beras kampung wangi ya Maya. Tapi medi wangi itu di biasa. Kalau udah dibungkus pakai daun nih, awet kan, tahan kan? Tahan. Sampai besok. Berapa tahun? Nggak pernah, Mamba nggak pernah beli. Inilah kearifan lokal. Kalau orang Dayak di zaman dulu tinggalnya di pondok atau pelaman ya begini, hidup sederhana, sehat. Nah nih guys, cara bungkus nasi. Kakek kamu dulu di pondoknya di Sabah dulu. Berapa tahun? Yang banyak babinya dulu kan? Ingat kan? Ya. Ayam hidup, Ya. babi dulu. Zaman dulu almarhum kakek saya juga tinggal di pondok, babinya banyak. Banyak. Ini dekat air lagi. Ya, dekat apa nama Ampak Botu. Kamu masih Ya. SD, masih SMP dulu. Ini guys, jadinya ini namanya nasi tungkus nasi. Ini awet. Dengan Awet mah dan zamannya dulu kan masih kecil. Ya. Kami masih sekolah kelas 1 SD dulu. Biasa dari pondok, dia dari Sabah sana. Paman dari Panu nih, di Panu seberang sana kan pondok
pun ada babi, ayam dulu. Ceritanya. Paman besar di pondok lah. Jadi kalau orang zaman dulu mau pergi ke ladang nih bawa tungkusnya. Kadang bawa 1 tungkus, kadang bawa 2 tungkus kan. Iya, bekal. Bekalnya. Bungkus gitu. Nanti lauknya nyari di hutan, mancing kah, nyari sayur di hutan. Apa ndak sehat hidup kayak gini kan? Rebung. Pakai serebung kata bibi nih. Itulah. Nggak semua orang nih bisa nungkus nasi, saya pun belum pernah nih. Mana zaman sekarang? Biar perempuan yang Nih. orang masak tuh mungkin ada yang nggak tahu masak pakai periuk. Banyak yang nggak bisa masak pakai periuk. Hangus. Ada anak-anak yang Kalau pakai periuk nggak bisa masak paling pakai periuk. enak. Ada kerak-keraknya. Ada. Tak kau ni. Ini pokok Punya dua Wih. tu tu. Oh, oke, friend. Kalau zaman dulu nih sarapannya orang di kampung nih, sarapan di hutan. Pakai kerak nasi, kadang pakai kopi ya. Jadi sebelum kerja, sebelum makan. Video aku gede. Ni ku nginam di beleng. Oh jauh katanya. Lalu kita kawan. Makan kerak nasi sama kopi. Nah ini guys, cara ngayak padinya misahkan dengan itunya. Misahkan dengan yang ada ampasnya. Ini udah jadi padinya. Nanti baru dijemur, baru digiling mesin. di mesin. Kalau mesin ke rantau tuh. Itu yang bagus mesinnya dirantau. Halus punya dulu. Halus ini bagus. Ini sudah tahap terakhir. Tahap pertama tuh masih ini. Zaman dulu Pernah mesin ke lain. Zaman dulu ndak ada sepatu bot juga kok jangan mah. Kido jantung. Zaman dulu kalau orang Dayak belum ada sepatu bot tuh kakinya lecet-lecet ya. Bayangkan. Sepatu tuanya lagi. Zaman sekarang udah ada sepatu bot aman dah kaki. Ya, weh. Setelah diketam padinya dipisahkan dengan tangkai-tangkainya dengan kaki. Oh ini adat mah misah tuh. Ngelunyak. Emang bawa empus lunya. Kalau bahasa kampungnya ngelunyak diinjak. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap ini. Nah, diayak begini. Diayak dipisahkan untuk terakhir. Nah, barulah masuk karung. Sudah bersih. Karung baru bawa pulang. Nah, sudah karung disimpan sementara di pondok, nanti baru bawa pulang. Ma, kalau 1 karung gini digiling, dapat enggak setengah karung berasnya? Tak kami masak angkat kalau memang. Lama itu. Dapat ya. Jadi kalau 1 karung ini gabahnya yang sudah dipisahkan tadi dari tangkai-tangkainya, karung-karung seperti ini. Kalau sudah digiling ke mesin, dapat setengah karung. Nah, bayangkan. Jadi kalau rajin beladang, kemungkinan besar setahun enggak beli padi, enggak beli beras. Tapi sekarang juga orang sudah jarang beladang karena sudah banyak berkebun sawit. Mana sih? Mai deswa, Mary. Oke guys, itu Maju meleh. lahan saya di hutan sana yang masih besar itu juga mau saya buat ladang tahun ini. Ini keji. Meleh kawan tinggi. Oke kawan-kawan, sekarang kita mau ke arah hutan tengkawang yang dalam nih. Nah ini ada tanaman yang biasa ditanam kalau di ladang. Saya agak lupa namanya, tapi biji-bijinya itu ada bisa diambil kalau sudah tua, biasanya dijemur. Nah nih, saya lupa. Dia ada biji-biji hitam gitu. Biasa untuk bumbu juga. Di ladang pasti biasanya ada ini ditanam. Nih, samparan.
Dia yang ada warna kuning, ada yang warna merah. Bagus sih. Ini ladang paman tadi yang pakainya tahun lalu ya. Oke. Nah, yang besar-besar di sana itu, ini pohon-pohon tengkawang. Tanaman memang endemik untuk Kalimantan Barat. Dulu paling banyak tengkawang. Tapi sudah banyak yang mati dan banyak juga ditebang karena ini salah satu pohon komoditas. Jadi untuk dibikin papan, dibikin kayu kasau. Nah, ini tengkawang. Kebetulan di sini nih masih tengkawang keluarga. Oke, guys. Jadi ini rencananya tanah yang akan saya buat ladang rencananya. Ini kebun karet yang sudah tidak terurus sudah puluhan tahun. Nah, itu tembawang-tembawang pohon durian. Jadi pohon-pohon durian zaman dulu sering berbuah, kalau zaman sekarang sudah karena tua-tua batangnya. Ini ladangnya paman tadi, dan ini tanah almarhum ayah saya. Karena sudah di hutan dan segala macam. Jadi kebetulan saya yang petani, jadi saya yang mengelola. Ini isinya cuma karet-karet lokal saja, tidak ada pohon yang besar-besar. Paling tepi-tepi sungai. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Ini bekas pohon ditebang. Oke. Hup. Oke, ini sudah dalamnya. Jadi di sini dulu almarhum ayah saya tanam pohon-pohon di sini. Di depan itu ada namanya pohon payang. Tapi nggak pernah berbuah sampai sekarang. Jadi kenapa ada asal muasal mabuk ke payang? Karena kalau buah payang itu salah cara mengolahnya, maka yang mengkonsumsinya akan mabuk. Jadi kalau mau mengkonsumsi buah kepayang itu seperti umbi-umbian. Jadi harus dicuci, getahnya tuh di air mengalir. Dan setelah dikupas kulit arinya, buah kepayang itu harus disimpan di air mengalir selama 1 malam supaya getahnya itu tergerus air ya. Jadi itu pohon kepayang. Oke, kalau ini jenis tengkawang. Ini yang almarhum ayah saya tanam. Sudah berdiameter seperti ini. Besar-besar lah. Ini kalau diameternya sudah 20 cm lah sini. Situ. Ini pohon-pohon. Di sini di kebun kami ini banyak lubang-lubang seperti ini, lubang-lubang galian seperti ini. Ini biasanya masyarakat di sini menggali labi-labi, nyari labi-labi atau bulus yang ada di sungai. Karena di sungai ini sangat endemik dengan bulus. Nah, ini endemik, ini di sini habitatnya bulus, banyak labi-labi atau bulus di sungai-sungai ini. Ini Sungai Panu. Nah, ini ada lubangnya, lubang-lubang galiannya. Biasanya labi-labinya dari sini masuk dari sini ke dalam. Gitu. Inilah dia, guys, kebun kita yang mungkin tahun ini kalau ada yang ngolah, kita mau jadikan ladang. Ini pohon berduri ini biasa disebut dengan pohon trisum. Ya, sejenis salak hutan. Nah, ini bakal buahnya, baru bunganya. Nah, itu. Cuma lagi tidak berbuah. Ini sama seperti itu juga pohonnya, sama. Ah, ini pohonnya. Zaman dulu sebelum ada jual tegek untuk mancing,
Ya ini untuk mancing. Untuk bikin baur pancing. Nah ini. Karena dia lentur dan panjang, tahan ya, apalagi kalau udah dijemur. Nah ini batang trisum. Ini ada pohon rambai. Rambai ini sekeluarga duku. Keluarga duku, langsat gitu, tapi dia rasanya lebih masam. Dan kalau rambai ini kalau mengkonsumsinya berlebihan bisa diare. Nah guys, ini sungainya keren banget. Si jernih, rasanya pengen mandi. Oke, sungai ini. Nah, di kebun saya ini juga, di sini banyak ini yang disebut bambu lantai atau poring lantai. Kenapa disebut poring lantai? Jadi kalau zaman dahulu orang bikin pondok ataupun rumah, kebun apa, ini untuk dasar lantainya. Bentuknya dia licin seperti ini. Berbeda dari bambu yang lainnya. Ini namanya poring lantai. Saya sangat suka dengan bambu ini karena lurus dan dia tebal. Nah, kalau kita perhatikan, ini di kebun saya ini ada banyak poring lantai. Dia punya juga rebung. Nah, itu rebungnya. Tapi rebungnya ini tidak bisa dikonsumsi, guys. Kalau kita konsumsi bisa mabuk karena asap pahit. Nah, ini lagi kita jumpai nih. Bekas galian-galian orang nyari bulus, nyari labi-labi. Jadi gini. Jadi lubang-lubang seperti itu. Ini rumpun bambunya banyak sekali. Mungkin kalau di Jawa sudah dimanfaatkan untuk buat kerajinan apa. Karena di sini belum terlalu banyak SDM yang bisa ngerjakan. Tuh di seberang sungai pohonnya masih gede-gede. Nah, bisa kita lihat. Oke, kita lanjut. Review pohon-pohonan. Ini teksturnya kalau bambu poring lantai bagus teksturnya. Nah, di depan itu tengkawang juga. Ini masih punya kita ya, guys. Nah, ini pohon ini lebih tua dari saya karena bapak saya nanamnya waktu dia masih bujang dulu. Ini. Bayangkan pohon ini saja waktu orang tua saya masih bujang nanamnya, apalagi yang di seberang sana tuh. Itu usianya sudah ratusan tahun. Nanti saya tunjukkan yang udah usia ratusan tahun di depan. Nah, ini banyak pohon tresum. Tapi nggak ada buahnya. Kalau ada buahnya seru nih. Nah, ini juga bekas buahnya, tapi biasanya juga dikonsumsi sama tupai. Nah, tupai suka makannya. Ini jadi ada berapa? Sudah 5, 6 tengkawang di dalam ini. Inilah vegetasi hutan Kalimantan. Hutan tropis. Vegetasinya seperti ini. Tapi vegetasi rimba berbeda lagi. Perdunya tidak separah ini. Kalau rimba mungkin seperti itu dia. Jadi banyak daun-daunan. Perdu-perdu yang seperti ini, yang rapat ini tidak ada kalau di rimba. Karena dia tidak bisa tumbuh karena tidak adanya sinar matahari. Nah, contoh seperti ini kan tidak ada masuk sinar matahari, jadi pohon-pohon yang kecil itu tidak bisa bertumbuh berkembang. Oke. Nah, kita lihat ini. Tengkawangnya gede-gede. Ini lebih tua dari saya nih. Lebih tua dari kita ini, kawan. Nah, ini kita masuk vegetasi hutan yang lebih tua. Nah, ini ada pohon tengkawang di depan kita. Ini termasuk yang kurang besar, masih kurang besar nih. Oh, di sana ada yang lebih besar lagi. Kalau yang ini sih mungkin, kalau yang ukuran ini mungkin sekitar setengah meter batangnya. Nah, di sana ada yang lebih besar. Di seberang lebih besar. Waktu saya SD
Di sini banyak yang besar-besar. Waktu saya SD, di daerah sinilah saya mencari buah tengkawang kalau pas musimnya. Jadi dulu dijual. Jadi buah tengkawang itu zaman dulu digunakan untuk bahan baku sabun, sampo. Nah, zaman dulu tengkawang ini sebagai komoditas salah satu komoditas Kalimantan. Orang-orang Dayak zaman dulu selain bekaret, kalau musim tengkawang ya ini. Nah, kalau kita bahas tengkawang, kenapa juga di punggung saya setelah saya menikah, saya membuat tato bunga tengkawang. Jadi filosofi saya membuat tato motif Iban bunga tengkawang. Tengkawang ini kan adalah lambang kemakmuran, lambang penghasilan zaman dulu. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, kepada leluhur saya setelah saya menikah, saya membuat tato buah tengkawang atau bunga tengkawang dengan filosofi semoga saya dan pernikahan saya diberkati dan diberikan rezeki. Itu adalah filosofinya kenapa di punggung belakang saya, yang nanti mungkin saya kasih videonya atau fotonya tentang motif bunga tengkawang atau bunga engkabang. Inilah dia pohon tengkawangnya. Jadi kalau orang Dayak itu sebenarnya kalau bikin tato itu tidak sembarang. Ada masa membuatnya, ada maknanya. Dan setelah kita membuat tato tersebut, mampu tidak kita melaksanakannya. Sama dengan tato-tato yang biasanya mungkin kawan-kawan sering lihat itu, yang bunga terung, apa segala macam. Itu juga ada maknanya, yaitu pendewasaan kalau zaman dulu. Orang-orang yang sudah merantau, banyak maknanya. Oke, kita lanjut ya guys. Jadi sambil kita lihat-lihat kebun, sambil kita mengedukasi. Jadi setiap apa yang dibuat orang Kalimantan itu biasanya bermakna. Jadi kalau yang sembarang itu biasanya bisa nggak bagus juga buat kita. Jadi saya pribadi juga tidak pernah bikin sembarang tato di tubuh saya sampai saat ini. Jadi rajah yang di tubuh saya punya arti semua. Oke kawan, kita lanjut. Nah, ini tadi, ini adalah daun tungkus nasi yang tadi bibi di pondok gunakan untuk membungkus nasi. Nah, ini dia daunnya. Ini dia daunnya. Daun inilah yang digunakan bibi tadi untuk membungkus nasi, guys. Biasanya daun-daun ini vegetasinya dia tumbuh pasti di tanah lembab dekat-dekat sungai seperti ini. Jadi nih vegetasi, kalau bahasa daerah kita ini daun tungkus tubi atau daun tungkus nasi ini. Dia ada beberapa jenis, tapi yang inilah yang lazimnya digunakan untuk membungkus nasi. Dan kalau yang untuk membungkus nasi bukan yang sudah kotor begini, bukan. Jadi yang masih bersih. Yang masih bersih sebelah seperti ini. Dan bagian untuk membungkusnya adalah bagian yang di belakang. Ya, kenapa bagian belakang? Karena bagian belakang tidak kena kotoran dari vegetasi di atas. Nah, ini dia. Di bawah gini. Oke, ini dia. Jadi ini adalah daun pembungkus nasi. Oke, kita masih lanjut sungainya. Ini tengkawangnya juga masih ada. Ini juga masih ada tengkawangnya punya saya. 1, 2, 3, mungkin sudah lebih dari dulu. Seingat saya sekitar 8 sampai 10 batang kalau nggak salah tengkawang di sini di tempat ini. Nih. Nah, paman tadi yang berpondok itu, di daerah sinilah biasa dia mancing atau najur. Kalau mancing itu pancingnya, kailnya kita tunggu. Kalau najur itu kita simpan. Jadi dipasang mungkin 2, 3, 4 jam kemudian baru kita lihat kembali apakah ada yang dapat ikannya atau umpannya habis. Jadi menajur dan memancing itu berbeda ya guys ya. Mungkin kapan-kapan kalau saya ada waktu saya akan review memancing dan menajur. Nah, kalau di sini ini vegetasi biasa di pinggir sungai nih, ada
kayak keladi-keladi begini. Zaman keladi-keladi dulu sempat heboh ibu-ibu ya di sini keladi. Ini juga kalau nggak salah di Jawa dibuat tanaman hias nih. Kalau di sini ini disebut dengan rajang. Nah ini masih kecil. Biasanya dia tumbuh di atas pohon itu, rajang. Rajang. Ini rajang dia bisa besar. Rajang, itu saya akan tunjukkan. Di pohon tengkawang ada rajang. Rajang itu biasanya tempat sarangnya musang tidur. Ini. Oke, saya tunjukin. Itu dia. Nah, ini. Itu dia rajangnya. Ini rajang, namanya rajang. Ini dia kalau sudah besar, begitulah dia modelnya. Masih hutan tengkawang. Seru nih. Yuk kita lanjut. Oke kawan, ini juga satu kearifan lokal kalau kita di kebun atau ladang kita yang kita takut lupa batas tanahnya, kita kasih tarah begini. Tarah tanda, inilah batas tanah kita, biasanya pohon-pohon. Ini bekas yang sudah setahun lalu saya buat, dan ini yang sekarang. Karena di hutan ini kadang-kadang tidak ada patoknya. Sampai ke sana, itu tengkawang masih saya punya. Itu juga masih ada pohon-pohon besar tuh. Nah, ini tengkawang yang udah ratusan tahun nih. Ini lebih tua dari saya. Dan ini gede nih diameternya. Kita lihat. Tidak jadi kawan karena di depan itu ada ular. Dan ular ini kepalanya di dalam, dan ular ini termasuk yang berbisa. Jadi kita mundur saja. Tuh ularnya. Kita malas dah berurusan sama dia. Yuk. Kita lanjut lagi. Jadi kalau zaman dulu orang ke hutan tidak pakai sendal. Tapi kalau kita sekarang udah pakai sepatu boot, jaga-jaga. Dan nanti saya kasih equipment atau peralatan yang ibaratnya harus kita bawa kalau ke hutan. Ya, kalau untuk saya secara pribadi. Jadi teman-teman, saya bikin video ini sekalian review bagaimana kami kalau ke hutan, apa yang harus kami bawa. Minimal kita kalau ke hutan tuh bawa parang. Nah ini, parang. Kenapa kita harus bawa parang? Karena kita tidak tahu apakah kita akan ketemu pohon atau apa yang tumbang atau duri-duri atau semacamnya. Oke, friend. Nah, kalau kita sudah berjalan begini, kita akan kembali ke ladang paman tadi. Iya. Nah, ini. Sip. Ini dia. Nah, kembali ke ladang paman yang indah. Jadi itu masih rimba. Nah, ini di ladang paman ini juga ada nanam sayur. Nah, ini namanya terung asam. Nah, ini sejenis-jenis terungan, keluarga-keluarga terung. Tapi biasanya ditanam di ladang. Ini masih mudanya, jadi masih hijau. Kalau udah masak seperti itu jatuh. Warna kuning seperti ini. Ini dia udah masak. Nih terung nih. Ini disebut terung ladang, terung asam, ya. Biasanya digunakan untuk memasak
lauk. Lauk. Biasanya kalau untuk masak ikan atau apa, kita daging-dagingan. Itu kemarin waktu di ladang ditebangin nih sama sepupu tengkawangnya. Tapi belum disinso, jadi kemungkinan bisa busuk. Nah. Luas sekali ladang paman ini. Perkiraan saya ladang paman ini ada 2 hektar lebih. Bayangkan. 2 kali dia makainya. Oke, kita review peralatan tempur saya kalau ke hutan. Apa-apa aja yang perlu saya bawa. Sebentar ya guys ya. Oke guys, di dalam tas pinggang ini saya selalu membawa peralatan. Tapi biasanya saya juga bawa tas gendong, selalu berisi air dan parang. Kita nggak tahu tadi kalau ketemu ular, kalau dia ngapa-ngapain tinggal kita bacok. Sama inilah peralatan tempurnya. Ada obat sakit kepala, ada sejenis remason, obat gosok yang kita gunakan kalau kena kayak serangga, penyengat atau apa di hutan. Dan ini selalu saya bawa. Ini kita nggak minta ya guys, cuma karena kita sering ke hutan, saya selalu bawa. Sebentar, ini adalah ini batu untuk menghisap racun hewan-hewan ya, jadi seperti racun ular yang berbisa, kalajengking, lipan dan segala macam. Jadi saya selalu bawa, kita nggak tahu di hutan dan semoga kita tidak pernah menggunakannya di hutan. Tetapi kalau kami orang Dayak, kalau mau kemana-mana itu harus siap. Itu filosofinya. Jadi inilah pengkeras saya. Pengkeras itu adalah sesuatu yang membuat saya lebih percaya diri kalau saya ke hutan. Pengkeras, termasuk parang ini pengkeras. Ini juga pengkeras. Jadi saya ada merasa aman kalau saya ke hutan. Jadi jangan terkejut kalau ada orang Dayak bawa parang atau segala macam. Ya itu pengkerasnya karena kami ke hutan. Jangan takut. Mungkin untuk pendatang yang baru ke Kalimantan Barat tiba-tiba lihat kita bawa parang kemana-mana. Ya karena memang kita kerjanya ke hutan, ke ladang, nyadap karet ataupun mencari sayur. Memang seperti itu. Jadi di video ini juga saya ngasih edukasi kehidupan kami warga lokal Kalimantan Barat. Nah, ini pengkerasnya. Harus ada parang dan juga peralatan. Oke ya guys, kita istirahat dulu. Nanti kita kembali ke pondok dan setelah itu kita pulang ke rumah. Kawan-kawan, saatnya kita pulang. Kita mau lewat pondok om tadi sama ke jalan sana. Oke. Boten mau ki. Oke. Sekarang kita menuju motor untuk pulang. Oh, ada bubu ya. Oke guys. Telah sampai pada kuda besi kita. Nah, ini jalan untuk pulang. Kita akan pulang sebentar lagi melewati Tembawang.